Hai guys, ketemu lagi bersama saya Justin dalam pembelajaran sistem informasi geografis. Nah, sebelum kita masuk ke edit polygon atau edit data vektor yang kita punya, saya mau sedikit konfirmasi kaitannya dengan georeference yang kemarin sudah kita buat. Nah, di dalam georeference yang kita buat kemarin, seharusnya yang masuk ke sebagai data raster kita adalah gambar JPEG modified yang sudah dimodified. Nah, kenapa kemarin saya pakai cuma JPEG GNU? Karena ada sejarahnya, yaitu dulu saya pakainya yang Gigi seri 2, dimana kalau Gigi seri 2 teman-teman bisa lihat di sini. Nah, di seri 2 JPEG hasil dari georeference itu seperti ini. Jadi cuma ada dua data tambahan, yaitu JPEG point yang sudah ada JPEG pointnya dan WLD. Nah, kemudian ternyata di yang ketiga georeference ini bukan hanya JPEG point gitu. Di sini ada ini. Jadi ada tiga tambahan, yaitu JPEG ouch XML, kemudian JPEG modified TIFF dan modified TIFF point gitu ya, agak sedikit berbeda. Ini agak sedikit berbeda. Nah, oleh karena itu nanti teman-teman bisa coba membuat dengan JPEG yang sudah dimodifiedkan itu untuk masuk kemudian digambarkan. Nah, kemudian yang kemarin terlewat adalah bagaimana menyimpannya gitu, pertanyaannya gitu. Waktu kita mau menggambar poligon sudah ditentukan tempat penyimpanan, tetapi ketika kita mau menyimpan hasil kerjaan kita, kalau itu adalah data vektor, penyimpanannya bisa langsung dari sini, save layer edit gitu ya. Jadi kita bisa save layer edit, ini akan menyimpan apa yang sudah kita gambar di sini. Kemudian kalau kita mau menyimpan proyek secara keseluruhan, sehingga nanti kalau kita buka tampilannya sama seperti ketika kita tutup terakhir kali proyeknya, maka kita bisa klik project kemudian save as. Di sini bentuk filenya adalah GGZ dan ini hanya bisa dibuka di Gigis ini ya. Saya contohkan di sini GNU, kemudian saya save. Kita coba tutup dan kita buka kembali, nanti kita bisa buka projectnya gitu ya. Oke, saya coba tutup dulu, saya save hasilnya, kemudian kita buka lagi Gigis. Oke, baik teman-teman, kita coba buka project yang sudah kita kerjakan kemarin. Di sini saya open, di sini ada GNU, kemudian saya open seperti ini. Teman-teman lihat hasilnya sama seperti terakhir kali kita tutup. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan, saya boleh tidak aktifkan Google-nya dulu ya, karena kayak gini nih nanti dia loading agak lama, walaupun yang 3 ini jauh lebih cepat dibandingkan yang 2 ya. Oke, seperti ini. Ini kita mau edit, sebelum kita edit kita klik dulu kecamatan yang akan kita edit, kemudian klik toggle untuk mengedit. Kemudian di sini ada namanya Vertex Tools. Agak sedikit berbeda Vertex Tools di yang satu dan di yang ketiga ini, yang kedua dan yang ketiga ini. Di yang ketiga ini menurut saya agak sedikit ekstra tenaga untuk kalau memainkan Vertex. Contoh di sini Vertexnya saya klik, kemudian saya mau sesuaikan gambarnya. Nah, di sini dia tidak langsung bisa tarik garis, tarik node ini untuk dipindahkan gitu ya. Kalau di 2 itu jauh lebih mudah dipakainya. Nah, di yang ketiga ini antar titik vertex inilah kita taruh, double klik supaya dia mengikat. Kalau sudah bisa lihat bedanya, kemudian kita klik letakkan di tempat yang seharusnya. Ini satu cara mengedit gitu ya. Kemudian kalau nanti teman-teman ada yang hasil edit kemarin menggambar gitu ya, kemudian ternyata ada hijau-hijaunya, berarti ada
sesuatu yang salah di sana. Maka teman-teman bisa lakukan dengan menggunakan vertex edit gitu, ditarik, dilihat mana yang harus saya rubah. Nah, kalau kita bisa sampai buat biru seperti ini, kita bisa del. Kemudian kita del lagi, di double klik di node-nya, kemudian kita klik ini, hilang. Itu ya teman-teman ya. Kemudian dalam proses mengedit juga kita bisa pakai reshape feature. Di sini saya bisa klik, kemudian saya dari dalam, kemudian saya coba ikut garis keluar gini. Nanti dia akan memperbaiki dari dalam masuk lagi ke dalam, jadi ada persilangan garis. Kemudian saya klik, itu teman-teman bisa lihat perubahannya ya. Jadi silakan lebih mudah pakai vertex atau menggunakan reshape. Kalau menurut saya seperti ini sangat lebih mudah menggunakan reshape. Nah, masalahnya ketika mau mengedit dengan gambar warna pekat seperti ini, saya susah melihat. Maka teman-teman bisa mengubah warna dari kecamatan ini menjadi lebih transparan. Teman-teman bisa klik layar kecamatan genuk, kemudian pilih properties, kemudian teman-teman bisa ngubah stylenya. Nah, ngubah di sini di simbol. Kalau kemarin agak sedikit berbeda ya letaknya, yang 2 dan yang 3, jadi yang menggunakan 2 nanti tolong diperhatikan letaknya mungkin sedikit berbeda. Nah, ini menjadi jauh lebih transparan. Ini apply, kemudian kita oke, dan kita bisa melakukan perbaikan bentuk gitu ya teman-teman ya. Jadi bisa diedit gitu. Oke, sekarang saya coba membuat yang yang quantum GIS 2, Kigis 2 yang Las Palmas, agak sedikit berbeda tapi tetap aja prinsipnya sama gitu ya. Ini saya pakai genuk, bukan yang modified, bisa di tipe 2 gitu. Sama ketika kita mau mengedit, tinggal diklik aja, kemudian toggle untuk mengedit. Kemudian yang membedakan kalau tadi kita pakai yang 3, merah-merahnya nggak terlalu kelihatan, di sini lebih banyak silangan gitu. Lihat loadingnya juga sedikit lebih lama di Kigis 2 menurut saya ya. Kemudian di sini penggunaan vertex-nya namanya di sini node tools, ini sama. Ini kita bisa langsung aja gini, kemudian kita tarik. Lebih mudah menggunakan vertex-nya di sini. Mau tarik mundur, tambahkan, tinggal double klik gitu. Kemudian kalau terjadi persilangan atau ada tanda hijau gini, berarti ada yang bisa kita hapus, atau kalau bisa kita tarik kembali kalau kita tahu kenapa atau bagaimana dia bisa salah seperti itu. Kalau tidak, kita tinggal klik aja sampai berwarna biru, kemudian kita del pakai keyboard yang ada di laptop atau di komputer kita gini, langsung dia kembali seperti semula. Kemudian sama fungsi reshape-nya ini juga harus ada persilangan antar garis gitu. Kalau dia dari luar kita mau memperbaiki seperti ini, kemudian masuk ke yang satu, tidak jadi harus melalui persilangan garis gini ya. Saya tunjukkan ini. Oke, saya masukkan ke sini, saya klik kanan, selesai, sudah ada perubahan. Nah, kemudian untuk warnanya terlalu pekat gini, kita bisa transparankan kayak sedikit berbeda menunya di mana namanya Kigis 3. Anda bisa lihat di sini saya klik properties, kemudian munculnya gini, agak sedikit berbeda tampilannya dengan 3, tetapi nanti teman-teman yang pakai 2 bisa nyesuaiin, dilihat pelan-pelan menu-menunya ya. Di sini ada di style, kalau tadi bukan di style kan. Kemudian di sini transparansi namanya, di sini bisa kita naikkan transparansinya, biasanya saya pakai 70, itu udah cukup. Saya apply, kemudian saya close. Lihat sudah transparan kan, gimana
lebih mudah 2 atau 3. Kalau saya menggunakan 2 dan 3 karena ada beberapa plugin yang di 2 mau, di 3 nggak mau, ada yang di 3 mau, di 2-nya yang nggak mau, gitu teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Saya masih pakai yang Kigis 2. Teman-teman yang sudah pakai Kigis 3 tetap aja pakai Kigis 3, nggak apa-apa, karena georeference sudah saya kerjakan untuk semua peta yang genuk dengan Kigis 2, sehingga saya pakai Kigis 2 aja, tapi alatnya masih sama dengan yang Kigis 3. Di sini saya masukkan lagi data raster, saya masukkan banget ayu kulon. Di sini dia nggak mau karena ada sedikit perbedaan referensi, ada keterangannya tadi. Saya ganti dulu referensinya, saya ganti dengan yang ini, kemudian saya apply. Oke, di sini dia muncul ini ya teman-teman. Oke, di sini saya taruh di bawah genuk karena nanti saya mau memotong. Genuknya saya hilangkan dulu. Nah, ini adalah coba peta banget ayu kulon. Kenapa kemarin saya lebih milih genuk? Karena dia kecamatan, lebih gampang memotong daripada membuat kelurahan-kelurahan kemudian didempelkan, walaupun sebenarnya bisa-bisa aja, mudah-mudah saja gitu ya, membentuk poligon baru, bentuk baru. Nah, sehingga di sini kalau saya sudah punya peta banget ayu kulon, saya tidak perlu membuat kelurahannya pakai add feature, tetapi saya akan membelahnya menggunakan ini, split feature. Bedakan nanti antara split feature dan split part. Kalau split feature ini nanti kita memotong dia menjadi 2 bagian, tetapi kalau split part itu nanti memotong tapi dia menjadi 1 bagian yang sama gitu ya. Untuk membagi bagian yang berbeda kita bisa pakai split feature. Contoh di sini ya, saya klik, kemudian harus ada persilangan garis gitu ya, tidak boleh di dalam garis. Contoh saya gini ya, begini, kemudian saya keluar, tidak akan terpotong. Beda saya dari luar kembali keluar, harus ada perpotongan garis. Teman-teman bisa lihat bedanya ya. Di sini saya bisa potong dengan ini split ini. Teman-teman lihat, ini nanti kapanpun bisa diperbaiki. Kemudian nih, teman-teman bisa lihat saya buat tidak perlu rapi-rapi karena masih bisa diedit kapanpun gitu ya. Ya kalau bisa dari awal sudah rapi lebih bagus lagi tuh ya. Kemudian klik kanan untuk mengakhiri. Sudah jadi 2. Mau tahu dia sudah jadi, kita bisa lihat ini. Nah, ini sudah 2 bagian yang berbeda. Coba kita pakai kalau ini split yang part gitu ya. Split part, cara kerjanya sama, kita lepas, sudah terbagi, tetapi dia menjadi 1 bagian yang sama. Nah, dia tidak terpisah gitu ya teman-teman. Sudah tahu bedanya split part dan split feature. Nah teman-teman, ketika kita melakukan digitasi, kadang-kadang dengan tidak sengaja kita mengklik atau membuat sedikit kesalahan pada garis. Nah, kalau umumnya aplikasi-aplikasi lain bisa menggunakan control set, atau undo gitu ya. Untuk yang di Kigis ini nggak bisa pakai control set, tapi ada yang lain. Saya contohkan ketika saya menggambar seperti ini.
kemudian nggak sengaja menjadi benang ruwet seperti ini. Nah, teman-teman nggak usah khawatir, teman-teman bisa menggunakan pada di keyboard laptop atau komputer teman-teman itu ada backspace atau delete, tinggal klik sana aja. Ini contohnya, dia akan kembali seperti semula tuh. Nah, itu satu. Kemudian kedua, kadang ketika kita mengerjakan sesuatu dan lupa menyelesaikan, kita sudah klik yang lain. Contoh kayak gini, ini kalau yang di Gigis 3 bentuk belum selesainya kelihatan, tapi kalau di Gigis 2 dia tidak tampak tapi ada tarikan, jadi ada garis yang bentuk garis seperti garis putus-putus yang akan mengikuti kursor kita. Nah, itu kalau kayak gitu kita harus nyari tahu mana yang masih aktif. Contoh dengan mengklik toolnya. Oh bukan, kalau dia belum nyambung. Ini juga begitu, cuma ini kan lebih penting ya, pekerjaan yang belum selesai terlihat gitu, sehingga nanti kita klik satu-satu mana yang belum terselesaikan. Nah, kalau kita sudah klik di menu yang sesuai karena yang belum terselesaikan, maka dia akan muncul seperti ini gitu teman-teman. Gampang ya. Oke teman-teman, peta kecamatan Genuk saya sudah jadi beserta kelurahan-kelurahannya. Silakan teman-teman selesaikan kelurahan teman-teman, kecamatan teman-teman sendiri gitu ya. Kemudian oh ya, satu hal lagi, ketika teman-teman mau memindahkan file hasil kerjaan kalian, teman-teman jangan lupa untuk yang di copy atau di paste atau yang dimasukkan ke flash disk atau yang dipindah itu harus sepaket, jangan dipisah-pisahkan. Saya contohkan di sini data digitasi kita itu terdiri dari satu digitasi itu terdiri dari 5 file. Yang file utama adalah SHX sebagai file index, SHP sebagai file utama, dan DBF sebagai tabel di base-nya. Jadi teman-teman kalau mau copy paste tidak boleh cuma SHP-nya saja. Walaupun nanti kalau kita membuka data vektor, mesti yang kita buka adalah file utamanya yaitu SHP. Tetapi ketika kita mengcopy, memindahkan ke flash disk dan lain-lain, jangan lupa SHX, SHP, PRC, DBF, CPG ini semua ikut disertakan gitu ya teman-teman. Saya rasa untuk topik kali ini sampai di sini. Kita akan masuk ke topik-topik berikutnya. Saya berharap teman-teman bisa mencobanya. Kalau ada kendala silakan kirim pesan atau bisa komen di kolom komentar ataupun bisa japri. Oke, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Terima kasih.